Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salifatul Lia, MPM 21488111036. Saya dari kampus STKIP PGRI Bangkalan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi rencana pembelajaran. Kegiatan belajar 1. A. Pengertian, prinsip, dan fungsi rencana pembelajaran. A. Pengertian rencana pembelajaran disebut juga dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut juga dengan RPP. Merupakan kegiatan merumuskan tujuan-tujuan atau kompetensi-kompetensi apa yang akan dicapai oleh suatu kegiatan pembelajaran, cara apa yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan atau kompetensi tersebut, materi atau bahan, serta media atau alat atau sumber belajar apa yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran tersebut. Penyusunan rencana pembelajaran atau dulu disebut dengan satuan pembelajaran atau satpel atau disebut juga dengan rencana pembelajaran atau rempel. Beberapa karakteristik yang dapat dijadikan pertimbangan tatkala guru menyusun suatu rencana pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ditujukan untuk siswa belajar. Rencana pembelajaran yang disusun haruslah dibuat sesuai dengan tujuan serta kebutuhan siswa. Materi pelajaran yang diberikan harus sesuai dengan tuntunan dan dalam rangka memenuhi kebutuhan siswa, mengandung norma yang positif dan memperhatikan minat dan perhatian siswa. Yang kedua, memiliki tahap-tahap khususnya dalam merencanakan proses pembelajaran. Ada beberapa tahap yang harus diperhatikan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, rangkaian proses pembelajaran yang utuh sebagai upaya dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 3. Sistematis. Rencana pembelajaran yang baik harus disusun secara sistematis, artinya perencanaan tersebut harus dimulai dari hal yang diperlukan terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan sesuatu yang harus mengikutinya. Perencanaan yang sistematis biasanya dimulai dari yang mudah terlebih dahulu, kemudian yang sulit, baik bagi segi materi pelajaran yang akan disampaikan atau dari proses pembelajaran itu sendiri yang berkaitan dengan metode, media, alat bantu, proses pembelajaran mengajar ataupun evaluasi. 4. Pendekatan sistem pembelajaran harus dirancang sebagai suatu sistem, artinya pembelajaran itu terdiri atas komponen-komponen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Komponen-komponen pembelajaran yang dikembangkan merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan dan bersinergi untuk mencapai tujuan pembelajaran. B. Prinsip-prinsip penyusunan rencana pembelajaran. Dalam menyusun RPP, guru dianjurkan untuk memegang prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan perbedaan individu siswa. Dalam menyusun RPP, guru semestinya memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal atau disebut dengan entry behavior, tingkat intelektual, minat bakat, motivasi belajar, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma nilai, dan atau lingkungan siswa. 2. Mendorong partisipasi aktif siswa. Berbagai teori menyatakan bahwa pembelajaran yang bermutu adalah pembelajaran yang berorientasi pada siswa atau child center. Oleh karena itu, proses pembelajaran semestinya dirancang dengan berpusat pada siswa sehingga dapat mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspiratif, kemandirian, dan semangat belajar. Yang ketiga, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Kegiatan utama dalam belajar pada dasarnya terkait dengan membaca, menulis, dan berhitung. Oleh karena itu, RPP yang disusun guru harus dapat mengembangkan budaya membaca dan menulis,
menciptakan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. 4. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut penting bagi guru untuk melakukan refleksi terhadap RPP yang telah dibuat pada waktu-waktu sebelumnya dan mengembangkan kembali sesuai dengan hasil refleksi yang telah dilakukan. RPP yang disusun guru juga harus mengakomodasi kegiatan yang berkenaan dengan hasil pembelajaran yang telah dilakukan, antara lain dalam bentuk pemberian umpan balik positif, kegiatan penguatan kegiatan pengayaan, dan kegiatan remedial. C. Fungsi rencana pembelajaran. RPP yang disusun setidaknya memiliki fungsi prediktif, preventif, dan korektif. RPP yang dirancang dengan baik akan memiliki fungsi prediktif atau hipotetik yang terkait dengan 1. Tujuan atau kompetensi apa yang harus dicapai. 2. Materi atau pengalaman belajar apa yang harus disampaikan kepada siswa. 3. Strategi atau metode apa yang dapat digunakan untuk menyajikan materi pelajaran sesuai dengan tujuan atau kompetensi yang dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan atau kompetensi yang telah ditetapkan. 4. Alat atau teknik penilaian apa yang dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan atau kompetensi yang telah ditetapkan. RPP yang disusun guru juga memiliki fungsi preventif, artinya seorang guru dapat melakukan pencegahan terlebih dahulu terhadap berbagai ketidaksesuaian yang mungkin terjadi dalam implementasi pembelajaran. Fungsi lain dari penyusun RPP adalah fungsi korektif atau kuratif. Artinya, RPP yang disusun harus merupakan perbaikan dari rancangan pembelajaran dan implementasi pembelajaran yang sebelumnya. Kegiatan belajar 2. A. Komponen rencana pembelajaran. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, jumlah pertemuan. 2. Standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas atau semester yang menggambarkan penguasaan, pengetahuan, sikap, dan pada satu mata pelajaran. 3. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. 4. Indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. 6. Materi ajar. Materi ajar memuat fakta, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. Yang ke-8, metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan sesuatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Yang 9, kegiatan pembelajaran. A. Pendahuluan. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. B. Inti kegiatan merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. C. Penutup.
Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. 10. Penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. 11. Sumber belajar penentuan. Sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. B. Langkah-langkah pengembangan. 1. Perumusan tujuan. A. Tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan yang sifatnya umum dan berlaku untuk semua pendidikan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, tujuan ini disebut tujuan pendidikan nasional. B. Tujuan institusional atau lembaga. Tujuan institusional merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap sekolah atau lembaga pendidikan. Tujuan institusional ini merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan rasional sesuai dengan jenis dan sifat sekolah atau lembaga pendidikan. C. Tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang hendak dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Biasanya, tujuan kurikuler ini dapat dilihat dalam garis-garis besar program pembelajaran atau yang dulu dikenal dengan GBPP pada setiap bidang studi. 3. Perencanaan kegiatan pembelajaran. A. Kegiatan guru. B. Kegiatan siswa. 4. Pengembangan alat evaluasi. Evaluasi merupakan hal yang penting dalam pembelajaran, oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus diperhatikan secara cermat sehingga hasil dari usaha belajar yang nampak dalam bentuk perubahan tingkah laku dapat dievaluasi dalam pembelajaran. Merupakan tersebut ada yang dapat diamati secara langsung, tetapi ada pula yang tidak diamati secara langsung. Proses evaluasi yang baik harus dapat menilai hasil-hasil yang nyata atau autentik yang dilakukan dengan mengetes hingga manakah hasil tersebut dapat ditransfer. Evaluasi juga harus dilakukan dengan tepat, teliti, dan objektif terhadap hasil belajar sehingga dapat menjadi alat untuk mengecek kemampuan siswa dalam kegiatan belajarnya dan dapat mempertinggi prestasi belajarnya. C. Format atau rencana pembelajaran. Secara umum, ada dua format yang biasa dipakai dalam penyusunan rencana pembelajaran atau disebut dengan RPP, yaitu format atau bentuk deskriptif dan format atau bentuk lajur. Secara rinci, format rencana pembelajaran atau bentuk deskriptif tersebut dicontohkan sebagai berikut. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.